Pemirsa, ex-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri kembali mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini merupakan kali ketiga Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Pihak termohon dalam gugatan pra-peradilan ini adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Pra-peradilan ini diajukan pihak Firly Bahuri karena telah bertahun-tahun menyandang status tersangka pemerasan kepada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, Firly Bahuri telah melakukan 3 kali gugatan pra-peradilan. Pra-peradilan pertama yang diajukan pada 11 Desember 2023. Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan menolak permohonan gugatan. Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia Permikindo ini menemui Kementerian Perdagangan untuk membahas masalah penjualan minyak kita. Permikindo ini mengakui sejumlah repacker mengurangi takaran minyak kita 1 liter. Pelaku usaha pengemasan ulang atau repacker minyak kita yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia mengakui bahwa ada praktik pengurangan isi dari minyak goreng minyak kita yang dilakukan oleh sejumlah repacker. Permikindo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kekisruhan yang terjadi. Permikindo menyebut hal itu dilakukan bukan untuk menipu masyarakat, melainkan untuk menyesuaikan dengan biaya produksi semata. Pasalnya, minyak kita yang sampai kepada repacker sudah di atas harga eceran tertinggi yaitu Rp13.500 per liter. Selain itu, para repacker juga tidak mendapatkan minyak goreng domestic market obligation atau DMO. Kenapa logikanya harus kurang takaran? Kan itu intinya tuh. Ya, kecurangan. Nah, repacker itu disebabkan karena tidak mendapatkan DMO, maka ya maklumlah ya, produksi harus berjalan. Nah, permintaan tinggi, karyawan wajib digaji. Sementara minyak bahan baku DMO-nya tidak ada. Maka yang ada di pasaran itu adalah minyak dengan status industri. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah memberikan sanksi kepada 66 distributor dan pengecer yang melanggar penjualan minyak kita. Hal ini sebagai hasil dari pengawasan distribusi minyak kita terhadap 316 pelaku usaha di 33 provinsi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso sidak di stasiun pengisian bahan bakar di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga melakukan kecurangan takaran BBM. Mendak Budi Santoso bersama Bareskrim Polri mengecek langsung satu persatu pompa bensin yang ada di SPBU. Mendak ini menjelaskan modus kecurangan yang dilakukan menggunakan perangkat elektronik yang dipasang kabel lalu disambung ke pompa ukur. Mendak juga mengatakan dalam 1 tahun masyarakat dirugikan sebesar 3,4 miliar rupiah. Sementara SPBU disegel dan tidak bisa beroperasi. Pagi ini, Rabu 19 Maret 2025, kita melakukan ekspos bersama dengan Bareskrim, yaitu ekspos mengenai pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh SPBU di Kota Bogor Kabupaten Bogor di Kabupaten Bogor. Jadi temuan ini sebenarnya berasal dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polri dan didalami bersama dengan Kemendak dan juga pemerintah daerah, sehingga ditemukan atau diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha SPBU ini, yaitu dengan memasang perangkat elektronik yang ini saya pikir bentuknya baru jadi tidak begitu kelihatan. Elektronik dipasang di kabel, disambungkan di pompa ukur, kemudian dibawa ke ruangan yang agak jauh dari pompa ukur, dan menggunakan sistem remote. Jadi pengurangan atau
pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada